Kalian pasti masih bingung mau ngelanjutin SMA atau SMK, dan sebenarnya worth it nggak sih SMK jurusan Tata Busana dan nanti lulusannya jadi apa? Kenalin, aku Aura. Aku bakal nyeritain ke kalian pengalaman aku selama belajar di SMK. Kebanyakan orang tahu kalau SMK itu kebanyakan praktek daripada teorinya. Tapi nggak banyak orang tahu kenapa SMK itu banyak praktek dibanding teori. Karena SMK lulusannya lebih difokuskan untuk bekerja. Sedangkan kalau SMA itu kan lebih difokusin buat ngelanjutin kuliah daripada SMK. SMK bisa juga kuliah, tapi lebih difokuskan untuk bekerja. Makanya lebih banyak pelajaran keterampilan daripada SMA. Dan aku pikir tuh waktu SMK itu banyak praktek yang benar-benar full praktek, kirain aku. Walaupun masih ada teorinya, kirain aku teorinya itu bersangkutan sama jurusan yang kita ambil. Tapi ternyata masih ada pelajaran akademik yang kita juga pelajarin, kayak matematika, PKN, sejarah, dan lain sebagainya. Dari awal masuk itu aku cukup excited karena ada mata pelajaran jurusan yang baru aku kenal banget, kayak contohnya dasar desain, terus teknologi menjahit, sama pengetahuan tekstil. Dan kita juga dikasih tahu cara buat pola dasar sampai cara ngembangin pola atau pecah pola sesuai yang kita mau. Nah, pas awal kelas 10 itu pastinya kita diajarin dasarnya dulu, kayak cara penggunaan mesin portable, mesin obras, mesin industri. Terus kita juga dikasih materi yang dasar dulu, kayak contohnya blues sama rock. Nah, setelah itu banyak berkembang polanya juga sesuai materi yang lagi dipelajarin. Kita juga diajarin cara merawat kain, merawat mesin jahit, terus cara nyetrika yang bener, terus macam-macam kain. Nah, waktu kelas 11-nya itu kita sebenarnya aku kan masuk SMK itu zaman COVID ya. Jadi pelajaran kelas 10 tuh nggak terlalu banyak prakteknya. Jadi cuma materi doang. Nah, itu waktu kelas 11-nya kita ditumpuk praktek kayak misalnya blazer, rompi, terus belum lagi kita harus nyiapin buat PKL. Dan PKL itu kalau waktu zaman aku itu pasti di kelas 11 PKL-nya. Sesuai jurusan masing-masing, kalau misalnya jurusan Tata Busana, PKL-nya itu biasanya di butik atau enggak di garment, di konveksi gitu. Nah, setelah PKL itu, rentang PKL-nya itu kan beda-beda ya setiap kelompok. Jadi kita tuh di dalam satu kelas dibagi juga kelompok. Nah, kelompoknya itu kita milih deh, nyari temen gitu istilahnya. Nah, minimal itu 3 orang satu kelompok. Nah, aku isinya 3 orang sama aku. Aku tuh ngerekomendasi tempat PKL. Nah, nanti sekolah bakal ajakin kerjasama buat jadi tempat PKL-nya siswa SMK gitu. Nah, setelah PKL itu kita dikasih, sebenarnya dari awal kita ditugasin buat bikin tugas akhir. Nah, ini ada 2 tugas akhir kalau di kasus aku. Jadi ada tugas akhir seluruhnya kayak sekolah yang minta, terus ada tugas akhir yang jurusan. Nah, kalau yang sekolah dimintanya buat bikin makalah. Untuk tugas akhir jurusan kita diminta buat bikin dress.
tadi kan ada yang aku jelasin waktu kelas 10 itu ada pelajaran dasar desain, terus pengetahuan tekstil, teknologi menjahit, nah itu. Tapi selain itu, waktu kelas 12 itu ada tambahan lagi pelajaran, yaitu PKWU atau kewirausahaan. Nah itu basically ya ngajarin tentang bisnis, cara memulainya atau tips and triknya kayak gitu. Terus cara hitung untuk HPP buat produk, ya kayak gitulah. Nah terakhir itu projectnya kelas 12 kita disuruh bikin grup buat bikin istilahnya kayak bisnis. Kita nentuin produknya sendiri, hitung sendiri apa aja bahan yang diperluin, kayak gitu-gitu. Nah di kelas 12 juga kita ada ujian, namanya ujian LSP. Itu sebenarnya ujian kompetensi buat setiap jurusan, termasuk jurusan tata busana. Jadi kalau di SMK itu kita lulus pasti emang dikhususkan kan kerja. Nah untuk mendukung kita bisa cepat untuk melamar kerja, salah satunya butuh sertifikat. Nah di kelas 12 kita itu ada ujian kompetensi yang mana nanti ujiannya hasil akhirnya dapat sertifikat BNSP. Nah aku waktu LSP buat rock sama blues. Jadi semuanya yang jurusan tata busana buat rock sama blues. Blues itu totalnya pengerjaan 6 jam, kalau rock itu 4 jam. Terus kayak lulusan SMK bisa apa aja selain kayak kerja, nanti kerjanya jadi apa aja gitu. Sebenarnya SMK bisa kuliah juga, tapi memang SMK karena kejuruan, karena memang dikhususkan buat keterampilan gitu ya. Jadi emang lulusannya lebih banyak yang kerja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kuliah. Nah, kerjanya apa kalau lulusan busana? Bisa kalau misalnya kalian suka gambar digital, bisa jadi ilustrator. Terus kalau misalnya suka banget buat jualan gitu, bisa jadi entrepreneur atau pebisnis gitu ya. Terus kalau misalnya nggak suka gambar, nggak suka hitung-hitung buat bisnis gitu, kalau misalnya suka pakai bajunya doang, itu bisa jadi fashion stylish. Bisa bentuk portofolio dulu, misalnya kalian coba foto diri kalian sendiri atau bikin portofolio buat stylingin buat di hire orang gitu. Pastinya bisa jadi fashion designer. Dan sebenarnya masih banyak sih peluang kerjanya, bisa kalian cari sendiri di Google gitu, searching. Menurutku SMK itu cukup worth it ya, karena kalian juga harus mikirin setelah lulus ini nih SMA atau SMK bakal kuliah, kerja, atau wirausaha. Karena kenapa? Karena kita ini pasti kalian banyak dengar juga banyak pekerjaan yang terlalu banyak syarat gitu ya. Susahnya mencari kerja gitu. Nah, menurut aku dengan kalian masuk SMK bisa menambah skill set kalian nih. Jadi nggak perlu lagi buat kayak, aduh aku mau jadi apa ya, mendingan tentuin dari sekarang. Daripada kalian juga nanti kewalahan dan nyari kerja juga jadi lebih susah gitu. Tapi dari semua hal yang aku omongin tadi, ini bisa buat ya bahan pertimbangan kalian mau masuk SMA atau SMK. Itu sebenarnya tergantung pilihan kalian mau jadi apa, mau nanti setelah SMA kuliah atau kerja, itu terserah kalian. Aku cuma ngebantu kalian buat memikirkan kembali tentang masa depan kalian dan fokus buat ngejar cita-cita kalian.